Amerika, ya Jepang, ya. Di sana mereka sampai hari ini ada namanya wajib militer. Nah, kita sempat diwacanakan kemarin-kemarin itu mau dihidupkan kembali gitu, yang namanya wajib militer sebagaimana dulu di era pasca reformasi, pasca proklamasi, ya, munculnya perlawanan di beberapa daerah karena Belanda menjajah, ya, masih mau bercokol di Indonesia. Jadi sempat ada wacana itu yang menghidupkan kembali yang namanya wajib militer. Ya. Nah, artinya bagi mereka anak-anak muda usia 17 ya sampai usia 25 itu mereka wajib mengikuti pendidikan secara militer ya untuk jangka waktu tertentu. Ya. Nah, sehingga sewaktu-waktu nanti negara membutuhkan ya pada saat situasi perang atau situasi tertentu maka TNI, Polri yang ada sekarang bisa dibantu dengan mereka yang sudah mendapatkan wajib militer. Nah, ya plus minus lah. Sekarang ini ya tidak ada wajib militer, tapi bisa saja ketika situasi dan kondisi menuntut untuk itu ya tidak mau. Ya anak muda wajib mengikuti itu. Nah, seperti Korea Utara, ya Amerika, Jepang, ya Korea Selatan itu negara di antara negara-negara yang masih menunjukkan program wajib militer. Ya. Oke ya, itu kiranya penjabaran sedikit dari substansi mata kuliah kita, ya, dan pendidikan keluarga negaraan. Sekarang saya lanjut. Ya, pembelajarannya sekarang, ya. Sistem pembelajarannya. Tadi saya sudah singgung-singgung sedikit. Yang pertama adalah pendekatan student active learning. Jadi yang lebih aktif itu adalah mahasiswa, bukan dosennya. Ya. Jadi mahasiswa dituntut lebih banyak melakukan eksplorasi, ya, daripada secara pasif Anda mendengarkan uraian dari dosen. Ya, beda dengan periode sebelumnya, ya, kayak kuliah biasa gitu. Nah kalau sekarang Anda yang harus aktif, ya. Gimana caranya? Ya sekalipun situasi kondisi sekarang PPKM, ya, tapi PPKM sudah mulai levelnya turun, ya, sehingga kita berharap suatu saat nanti bisa bisa offline ya, kuliah kita. Ya, pendekatan student active learning. Ya, jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya sahabat-sahabat sekalian ya harus mau. Ya, karena memang polanya seperti itu, ya. Jadi nggak pasif lagi sudah. Ya kalau pasif kan Anda hanya dengan sama, gitu ya. Jadi tidak berupaya untuk mencari, mempelajari materi dari sekian banyak sumber. Ya, student active learning. Kemudian pendekatan scientific approach. Ya. Nah, di sini kita dengan implementasi, ya penerapan. Ya. Misalnya ketika ada kasus-kasus atau ada hal-hal aktual yang berkembang di masyarakat, gimana kira-kira Anda menyikapi itu? Sehingga ya tidak heran ya di mahasiswa sekarang ini banyak orang yang mengatakan mahasiswa melempem, gitu. Beda dengan mahasiswa di era 72, era 80-an, era 91, ya era 99. Ya, dimana penggerak perubahan secara luar biasa itu adalah justru dari kalangan mahasiswa. Ya. Belum lama Anda mungkin udah tahu ketika mahasiswa UI, ketua BEM berani bicara, ya, King of Lip Service berani mengatakan itu, ya, dan digelar presiden the King of Lip Service. Sempat ramai, ya. Tapi apa yang terjadi? Mahasiswa dipanggil rektor, diberikan peringatan, akhirnya masuk aja. Ini konsekuensi, ya. Sahabat kalian, ya memang konsepnya berat. Ya taruhannya itu mungkin kalau mahasiswa berani kritis ya pecat. Oh, itulah yang mungkin membuat mahasiswa sekarang takut. Ya, sekalipun saya yakin bahwa masih banyak mahasiswa yang berani menyuarakan aspirasi, ya berani menyuarakan kebenaran, ya, sebagaimana yang terjadi dulu tahun
70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, dan di era reformasi. Ya, karena mahasiswa adalah the agent of social change, agent of historical change. Ya. Jadi mahasiswa itu adalah agen perubahan sosial. Mahasiswa itu adalah salah satu agen penting di dalam perubahan sejarah. Biasa itu. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sebagai mahasiswa punya label, punya predikat yang sedemikian hebat, bahwa Anda adalah agen perubahan, ya, bahwa Anda adalah agen terjadinya proses transformasi sosial di masyarakat. Ya. Nah, tapi ya, mengalami secara sekarang senyap, ya, sehingga banyak yang ada mahasiswa lebih banyak, lebih khawatir gitu ya, dan apa namanya, dengan kuliahnya daripada menyuarakan dikuranginya. Kritik sih sah-sah saja, itulah yang terjadi, ya. Nah, inilah yang dituntut dari sahabat sekalian, ya. Jadi namanya scientific approach. Jadi sahabat sekalian itu tidak hanya Anda ya, artinya skill and ability-nya sudah jelas. Apa kompetensi dari sahabat sekalian, ya, di IK dan K, ya. Ya, tetapi jangan sampai skill and ability itu kosong nilai. Ya, kalau Anda jadi programmer jujur gitu, programmer yang punya nilai-nilai attitude, bukan programmer yang jahat, ya, programmer yang apa istilahnya ya, justru merusak, ya. Sama juga dengan jurusan IK, akuntansi, KA, ya. Kalau seorang akuntan yang dia kosong daripada nilai-nilai moral, nilai-nilai religi, apa yang terjadi? Yang ada adalah manipulasi laporan, korupsi, ya kan, penggelapan uang perusahaan, ya, terus banyak lagi hal yang bisa saja muncul, ya. Makanya pentingnya nilai-nilai ini, ya, terutama nilai-nilai Pancasila ini, dia harus memberikan warna dalam setiap aktivitas kita. Ya, ingat, salah satu sumber daripada nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai religius, ya. Ya, terutama yang Muslim misalnya, ya, bagaimana sifat siddiq, amanah, tabligh, fatona itu harus Anda implementasikan nanti di dunia kerja. Ya, jadi bukan sekedar menguasai ilmunya sebagai akuntan hebat, sebagai programmer hebat, jago IT, tapi ternyata apa? Programmer atau IT yang jahat, yang merugikan orang, akuntan yang suka nipu. Ini kan, ya. Ini ada cerita menarik ini di mahasiswa LP3I, saya nggak sebut cabangnya, ya. Orang kawan dari manajemen SDM-nya dia cerita. Ya, ada alumni yang bekerja di perusahaan mereka, ya, saya nggak sebut jurusannya gitu ya, tapi orang ini, mahasiswa ini hebat, paham dia tentang komputer, ya. Apa namanya ya, suatu ketika dia diminta untuk memperbaiki komputer yang ada di perusahaan, ya. Nah, biasanya kalau komputer itu kan ada yang namanya upgrade gitu ya, dari yang paling rendah, memorinya lah, harddisknya atau apa, ya. Nah, oleh mahasiswa ini diutak-atik. Ada beberapa komponen yang dia rubah, dia curangin gitu. Ya, kan bisa saja main di situ kan. Yang seharusnya spesifikasinya begini, spesifikasinya dia rubah. Dari situ dia dapat untung. Ya, tapi lambat laun apa yang dilakukan ya tercium juga. Ini gak jujur ya sudah. Ya, anggarannya sekian untuk spesifikasi ini, ternyata dia rubah, ya, artinya dia mendapat keuntungan dari spesifikasi yang dia rubah, karena kan spesifikasi semakin tinggi semakin mahal, ya. Contoh sederhana, ya, RAM aja atau memori saja, ya, memori yang 128, 256 itu tentu beda dengan memori yang ada di atasnya. Ya, harddisk misalnya, kapasitas harddisk 80 dengan kapasitas harddisk 500 dengan kapasitas harddisk 1 tera pasti beda.
Ya. Tapi kalau orang yang nggak jujur, orang yang dia mengabaikan nilai-nilai moralitasnya, ya, maka dia bisa melakukan apapun. Ini pelajaran buat sahabat semua ya, buat kita lah katakanlah komunitas dia P3I, ya malu kita terus terang ketika ada manajer HRM yang cerita bahwa ada alumni yang tipikalnya kayak gitu. Ya, ini kan ironis. Ya, bisa saja dosennya juga bisa salah. Siapa sih dosennya? Siapa dosen agama Islamnya? Siapa dosen agama ininya? Nah, pasti ditanya. Kenapa? Karena itu pasti berhubungan dengan nilai-nilai religi. Apalagi padahal P3I itu pendidikan agama Islam itu 2 semester gitu. Kok ada gitu loh. Nah, ini kan penting buat kita, ya. Pelajaran lah. Jadi scientific approach. Jadi betul-betul sahabat sekalian ya menerapkan ilmu itu di dalam aktivitas kita, kegiatan kita. Ya, di samping tentu ilmu itu harus harus diberikan warna dari nilai-nilai, ya, terutama nilai-nilai pembelajaran pendidikan Pancasila. Oke ya. Jadi pembelajarannya pendekatannya student active learning scientific approach. Jadi memang intinya lebih banyak mahasiswa yang dituntut untuk aktif. Ya, oke, jadi pahami. Ya, selanjutnya silakan. Kalau ada yang mau nanya, monggo silakan sambil penjelasan berjalan. Ya, pembelajarannya sebelum kita masuk ke berikutnya. Mau nanya Pak? Iya, silakan, boleh. Mengenai UTS sama ujian. Oh ya, boleh. Dengan Mas siapa nih? Haidir Pak. Mas Haidir, silakan Mas Haidir. Iya kan ujiannya kan nggak tertulis ya Pak. Iya. Itu seminarnya itu online atau langsung offline? Oh iya, baik. Ya Pak. Kita tidak tahu sepekan 2 pekan ke depan. Memang PPKM itu kan sampai 6 September ya kalau nggak salah ya, diperpanjang lagi oleh Pak Jokowi ya. Sementara dari pihak Kemendikbud itu sudah ada lampu hijau untuk tatap muka ya, SD, SMP, SMA. Ya, sekalipun nggak tahu nanti apakah 50% kapasitas atau gimana. Bahkan menterinya sendiri sudah ngomong tidak ada ketentuan harus wajib vaksin sebetulnya ya. Anda boleh searching tuh ucapannya Pak Menteri Pak Nadiem ya. Jadi kita tidak tahu 2-3 pekan ke depan ya. Ya kita berharap sih 3 pekan atau 1 bulan ke depan atau pada saat nanti UTS ya, seminar itu kita bisa offline. Bisa offline. Malah lebih bagus. Ya, kita harap artinya apa? Perkembangan kasus COVID sudah landai gitu ya. Persentase mahasiswa, dosen dan semua segenap civitas akademika P3I sudah vaksin. Nah, bisa saja kita offline. Itu akan lebih efektif ya. Tetapi kalaupun misalnya memang situasi dan kondisinya belum memungkinkan ya kita online. Jadi nanti mahasiswa yang tugas kelompoknya berkesempatan untuk menyajikan materinya ya silakan ditunjuk siapa ya untuk memaparkan ya, atau boleh bergantian ya terserah nanti diatur. Jadi kita belum bisa menerka ya 3 pekan atau sebulan ke depan. Ya, tapi lampu hijau sudah ada lah ya. Dari Pak Menterinya, dari perkembangan kasus COVID-19 di negara kita yang sudah melandai. Ya, sekalipun juga wanti-wanti juga, karena Pak Luhut itu pernah bilang 10 hari ke depan akan terjadi lonjakan. Nah, kita nggak tahu nih ada apa gerangan. Ya, kadang-kadang kita bingung juga dengan sikap pemerintah gitu ya. Sehingga muncul kecurigaan lah, jangan-jangan ini proyek, jangan-jangan ini bukan pandemik tapi pandemik, ya kan? Ya itulah yang terjadi. Ya, karena dari kalangan pejabat sendiri seringkali tidak satu suara, antara presidennya ngomong begini, menterinya ngomong begini. Yang bingung kan kita rakyatnya. Ya, termasuk soal vaksin itu, ya. Menteri Kesehatan bilang bahwa
tidak ada kewajiban yang secara khusus mensyaratkan bahwa vaksin untuk ngurus ini itu misal. Tapi fakta di lapangan, ya kan? Nah, ini yang susah. Ya, kita bingung, rakyat bingung. Ya, kalau pemerintahnya sendiri modelnya seperti itu. Ya sudahlah, kita berprasangka baik saja, ya, dan justru kita berharap juga kepada Allah, ya, mudah-mudahan setelah PPKM terakhir nih tanggal 6 September selesai, tidak ada lagi PPKM lagi. Artinya memang kondisi sudah normal, ya, sudah kondusif, ya, sehingga kita bisa offline. Jadi begitu ya, Mas Edir. Ya, baik, Pak. Terima Jadi kasih. kita berdoa saja ke depan. Ya, memang kita tidak bisa prediksi, ya, karena itu tadi, yang satu menteri berharap optimis, yang satu menteri nakut-nakutin gitu. Akan terjadi lonjakan ya 10 hari ke depan. Ada yang ngeri, ada apa gerangan? Ya, jangan-jangan memang ada faktor X, ya, pandemik, ya, bukan lagi pandemik, ya. Tapi memang direkayasa oleh manusia yang culas dan curang. Ya, karena apa? Dia bisnis di situ, bisnis vaksin, bisnis masker, bisnis oksigen, bisnis obat, ya. Nah, tidak ada yang menganalisa begitu. Ya, ini karena Siapa yang menganalisa, Pak? gimana? Yang menganalisa siapa? Banyak sekali, referensinya banyak. Ya, kalau Anda aktif di medsos itu, ya, banyak sekali, dan yang analisa itu kan para ahli, bukan orang sembarangan. Ya, ada seorang profesor doktor, ada ahli mikrobiologi, ada dokter, ada ekonom, ya. Jadi apa ya? Kalau mereka yang bicara, ya paling tidak kita basic ilmunya ya mendukung untuk itu. Ya, jadi bukan kalangan orang awam yang menganalisa. Ya, jadi menganalisa itu orang-orang ya memang di bidangnya, ya. Ada ahli mikrobiologi, ada dokter, ada ahli farmasi, ada ahli ekonomi, ya, ada ahli kesehatan, banyak lah, ya, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan di tingkat internasional. Ya, jadi analisanya ya seperti itu tadi, bisnis, perang bisnis, ya, vaksin, obat, masker, oksigen, ya. Nah, sehingga ya kecenderungannya seperti itu, akan apa ya, kesannya itu disengaja gitu. Ya, termasuk ketika pemerintah menetapkan PPKM. Ya, kenapa PPKM? Padahal di dalam undang-undang tidak ada dikenal PPKM misalnya. Yang dikenal itu undang-undang kekarantinaan. Undang-undangnya ada gitu. Kenapa pemerintah selalu ganti-ganti istilah PSBB, PPKM ini? Nah, lagi-lagi muncul analisa, ya, karena pemerintah tidak mau punya beban untuk memberi makan kepada warga negaranya. Nah, tadi buatlah tadi istilah-istilah itu. Coba kalau mereka menggunakan istilah karantina, istilah lockdown, ya itu berarti sudah, jangankan manusia, binatang pun di dalam undang-undang itu wajib pemerintah yang kasih makan. Kita kan enggak. Dihantam dengan PSBB, ya, semuanya terdampak. Dihantam lagi dengan PPKM, terdampak. Tapi ironisnya apa yang terjadi? Orang yang cari nafkah diusir, disemprot, diambil, dirampas barang dagangannya. Nah, ini kan ironis gitu. Ya, tidak ngasih makan, tapi justru menutup peluang orang lain cari makan gitu. Tuh, jadi ada yang menganalisa seperti itu. Jadi pemerintah ini kesannya ingin lari dari tanggung jawab, menghindari, ya, kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang kekarantinaan. Ya, makanya dicarilah istilah-istilah itu tadi. Ya. Nah, ini dia perlu dianalisa, scientific approach itu tadi pentingnya itu. Kenapa? Ada apa? Kan pasti orang punya sudut pandang yang beragam tentang itu. Ya. Dan itu adalah hal-hal yang apalagi dalam dunia akademik, itu adalah hal-hal yang sah-sah saja. Ya, kita menganalisa sesuatu berdasarkan referensi dari sekian banyak sumber. Ya, oke ya. Jadi dua pendekatan ini saya berharap sahabat kalian memahaminya. Student active learning, scientific approach. Ya,
Jadi kami dosen pengajar itu hanya fasilitator saja, ya, yang mengarahkan. Kemudian selanjutnya Anda yang lebih banyak mengeksplor, ya, mengeksplor dan mengimplementasikan. Ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Kalau ada yang mau nanya lagi silakan. Ya, saya senang kalau aktif mahasiswa gitu ya. Ya, ini tadi pembelajarannya. Kemudian kita masuk kepada metode pengajarannya. Ya. Nah, di awal tadi saya sudah singgung-singgung ya. Jadi dari materi-materi tadi, substansi-substansi materi di Pancasila dan PKN, itu nanti metode pengajarannya yang pertama adalah studi kasus. Jadi mahasiswa diberikan satu kasus atau mencari kasus yang up to date gitu ya di masyarakat. Ya, kemudian Anda mencari problem solving-nya, ya, pemecahan masalahnya. Ya itu tadi contoh kasus kasus COVID-19 misalnya. Ya, itu kan pasti berhubungan dengan ketahanan nasional, berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan boleh jadi juga nilai-nilai moralitas, ya, berhubungan dengan hak asasi manusia. Luar biasa. Kasus apalagi kasus separatisme di Papua misalnya. Ya, dulu pemerintah menyebutnya dengan AKB, kelompok kriminal bersenjata. Macam-macam istilah. Kenapa pemerintah nggak berani menyebut teroris? Ini kan pasti ada tanda tanya besar. Baru kemudian terakhir disebut teroris. Kenapa? Sudah banyak TNI kita yang tewas di sana, banyak polisi kita yang tewas di sana oleh kelompok separatis ini yang menyebarkan bendera mengibarkan bendera Kejora, bintang Kejora. Ya. Jadi aneh aja gitu. Kenapa sih pemerintah ketika sudah banyak usulan bahwa ini adalah tindakan terorisme, ya, mereka menteror orang-orang yang bekerja, berangkat kerja, gitu ya. Luar biasa kalau dihitung sudah berapa ratus, bahkan ini sudah ribuan korbannya. Ya, tapi kenapa pemerintah belum berani saat itu menetapkan sebagai gerakan terorisme? Ini contoh, ya. Dan itu berkaitan dengan bahasa kita tentang Pancasila dan PKN. Ini kan kewarganegaraan. Ya. Terus metode pengajaran kedua adalah dalam bentuk seminar. Itu tadi yang saya sudah singgung ya. Jadi seminar ini dialokasikan nanti waktunya 1 hari gitu ya, kurang lebih 5 jam. Makanya dihitung sesinya itu besar, sesinya 5 sesi seminar ya. Jadi mahasiswa wajib hadir karena dari seminar inilah nanti nilai UTS dan nilai UAS. Jadi tidak ada ujian tertulis ya, tapi lewat seminar. Ya. Seminar ini dari mana? Dari kelompok. Ya, nanti akan dibentuk ya minimal satu kelompok itu adalah bukan minimal, maksimal. Ketentuannya itu maksimal 4 orang. Ya, nah silakan dari 4 orang ini saya tentukan nanti materinya apa, Anda siapkan materinya, baru kemudian di hari H-nya saat seminar Anda presentasi. Ya, opsinya tadi 2, ya offline atau online. Ya, kita berharap bisa offline, lebih bagus malah jadi kampus. Ya. Oke ya. Jadi Anda nanti diminta mempersiapkan makalah atau paper, gitu ya. Ada format Word-nya, ada format PowerPoint-nya, ya sebagai bahan presentasi. Nah, baru kemudian terjadi dialog interaktif, pertanyaan, ya tanggapan dari mahasiswa yang lain, ya termasuk tanggapan dari dosen. Nah itu udah biasa lah Anda ya. Ya di era-era normal dulu kita biasa, ya artinya Anda presentasi di depan, misalnya untuk kewirausahaan, ya presentasi untuk mata kuliah tertentu, ya. Oke. Nah metode pengajaran ketiga, tugas kelompok. Nah, jadi ada seminar tadi dalam bentuk seminar ya, ada tugas kelompok, ini yang non seminar, ya. Karena kalau seminar itu kan khusus untuk UTS dan UAS ya. Kalau ini tugas kelompok yang memang nilainya akan melengkapi akumulasi daripada nilai-nilai yang lain. Anda diberikan tugas, ya, misalnya tugas membuat
karangan atau makalah, ya, atau tugas clipping, ya, atau menganalisa satu kasus di studi, ya. Jadi kasus bisa pribadi, bisa individu, bisa kelompok. Ya. Oke ya, jadi metode pengajarannya 3 ini, ya. Kemudian medianya bisa kita pakai banyak, ya, bisa Zoom, bisa Google Meet, bisa offline nanti kalau memang situasi dan kondisi memungkinkan, bisa juga lewat WA group, ya, lewat email. Ya intinya semua sarana teknologi pembelajaran kita bisa explore. Ya, beda dulu ketika kita masih zaman kapur tulis, gitu ya, zaman kapur tulis atau zaman whiteboard, gitu ya. Ya monoton kannya. Tapi kalau sudah menggunakan media teknologi pembelajaran, ya kita bisa menggunakan banyak sarana, ya, kan aplikasi yang bisa kita pakai. Oke ya, bisa dipahami ya. 1, 2, 3 metode pengajarannya: tugas individu, seminar, tugas kelompok. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah ini aspek penilaian, ya. Jadi penilaian hasil belajar mahasiswa, ya, itu komponennya 3 kelompok besar. Itu tadi, ya, dari mana? Dari metode pembelajaran. Studi kasus, tugas individu, ada seminar, ya, dan tugas kelompok, ya. Jadi produknya nanti adalah makalah, clipping, atau bahan presentasi PowerPoint, ya, menggunakan bahasa Indonesia, lisan maupun tertulis. Ya, kita kan sebetulnya ketentuannya itu mahasiswa semester 4 ke atas 80% bahasa Inggris, 20% bahasa Indonesia kan. Ya, tapi untuk mata kuliah kita, ya karena ini 100% Indonesia, ya maka yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia, ya, baik lisan maupun tertulis. Ya. Tapi ingat, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa baku, bahasa resmi, ya, karena kita bagian dari lembaga pendidikan, ya, lembaga formal. Baik, yang kedua, komponen penilaian mata kuliah kita, ya, di situ ada kehadiran, ya, perkuliahan awal, termasuk juga seminar, ya, hadir itu. Hadiran, ya, kemudian tugas 20%, ya, tugas mandiri atau studi kasus, kemudian formatif, tugas kelompok. Nah, jadi ingat ya, nilai tugas ada nilai formatif. Itu diambil dari mana ya nih? Kalau nilai tugas diambil dari tugas mandiri, kalau nilai formatif dari tugas kelompok, UTS dari seminar Pancasila nanti di sesi ke-8, ya. Kemudian UAS itu diambil dari seminar kewarganegaraan. Jadi memang mata kuliah kita ini satu kesatuan, Pancasila dan PKN, ya. Oke ya, bisa dipahami sahabat semua? Sampai di sini? Oke ya. Baik. Nah ini bagannya, ya, sistem penilaian tadi, ya, komponennya itu studi kasus, tugas mandiri, seminar, dan tugas kelompok. Ingat, satu komponen nilai hilang itu akan mempengaruhi nilai akhir. Ya, mohon maaf, saya masih menemukan mahasiswa yang ketika UTS dan UAS dia hadir, tapi ternyata di sesi kuliah online-nya, ya jarang terlihat, ya. Dan secara otomatis mempengaruhi tugas dan formatif, gitu. Ya akhirnya apa? Ya bisa saja dia nilainya ya nggak lulus. Ya karena kurang, akumulasinya kurang. Ya sekalipun dia ikut UTS, dia ikut UAS, ya bisa-bisa nanti Anda semester pendek. Ya, semester pendek SP ya, bayar lagi kan. Nah, paling nggak satu SKS itu 150.000. Saya nggak tahu apakah masih berlaku nggak semester pendek. Ya, tapi ya konsekuensinya itu. Ya. Jadi saya mohon maaf ini buat mahasiswa, ya rugi sayang, ya Anda sudah keluar biaya gitu ya.
kasihan orang tua yang cari dana gitu ya, tapi kemudian mahasiswanya maunya jadi generasi santai, generasi rebahan gitu ya, sehingga tugas-tugas individu, tugas kelompok terabaikan. Ini jangan sampai terjadi ya. Ya, karena ya itu tadi Anda berarti mengabaikan amanah dari orang tua ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, rincian kegiatan dari 3 komponen tadi ya. Dan ini masuk dalam materi komponen penilaian. Nah, untuk studi kasus ya, tugas mandiri ini penjabarannya di sini saya jelaskan. Ya. Jadi materi akan diberikan secara acak. Jadi materinya itu ya sesuai dengan yang kita pelajari ya. Jadi tadi substansi ya. Jadi materinya, sini materi ini, sini materi ini, sini materi ini. Itu yang dimaksud secara acak ya. Jadi nanti dalam sepekan ini saya akan menyusun ya materi apa saja. Baru kemudian nanti saya akan sosialisasikan ya, bisa by approve, baru kemudian Anda mengerjakannya ya. Nah, untuk jawabannya dari studi kasus ini harus diketik, dijilid ya, lalu dikirimkan ke bagian akademik masing-masing kampus ya. Anda tetap dituntut untuk datang ke kampus ini kalau melihat ini penjelasan ini ya. Jadi tidak dalam bentuk soft copy ya, tapi dalam bentuk hard copy ya. Ya kalau cuma datang nyerahin tugas mandiri sih nggak masalah ya, dan durasinya juga nggak panjang. Baru kemudian nanti dari pihak kampus saya ambil gitu ya, atau menyerahkannya ke saya, mengirimkannya ke saya untuk dikoreksi, diperiksa ya. Jadi tugas mandiri itu adalah dalam bentuk print out ya, dan dijilid ya. Kemudian penulisan jawaban, nah ini ada ketentuan teknis ya, jadi Anda nggak boleh selera masing-masing ya, untuk keseragaman bahasa ilmiah ya, karena kan kita ini karya yang Anda buat itu termasuk karya ilmiah gitu ya. Makanya ada ketentuannya, bahkan nanti juga termasuk ketika Anda menyusun tugas akhir ya, ingat tugas akhir ya, semester 5, semester 6 ini sudah harus berpikir itu ada pedomannya, pedoman penyusunan tugas akhir ya, biasanya setiap tahun diupdate oleh kampus ya, oleh direktorat ya. Artinya apa? Kita tidak boleh mengkreasi sendiri. Hurufnya Arial ya harus Arial, ukurannya 12 ya harus A12 ya, kertasnya 80 gram ya itu ya harus itu, spasi 1,5 ya ini ya. Kemudian penyusunannya, pola penyusunannya full block style ya full block style ya. Anda nggak bisa menyusun dalam format misalnya hanging paragraph misalnya, atau dalam bentuk yang lain ya. Ini penting ya, itulah yang dimaksud patron atau the rule of law-nya ya. Jadi kita nggak bisa keluar dari the rule of law-nya ya. Oke ya, bisa dipahami oleh sahabat sekalian ya. Anda nggak bisa menggunakan Times Roman ya, nggak bisa menggunakan Calibri misalnya, atau nggak bisa menggunakan Tahoma. Kenapa? Udah ditentukan formatnya, hurufnya harus Arial ya. Arial itu kan lagi ada banyak pilihan kan, ada Arial Nero, ada Arial ini, enggak, pokoknya Arial. Ukurannya 12, kertas A4, spasi 1,5, full block style. Ingat ya, jadi tetap nanti ada hard copy-nya ya, hasil dari karya sahabat semua ya. Baru kemudian nanti dikumpulkan di akademik dan diberikan penilaian oleh dosen ya. Dan ini sebagai nilai tugas ya. Ingat, nilai tugas itu dalam 1 semester itu direkomendasikan itu ada 4 ya, ada 4 gitu. Kalau saya melihat form daftar nilainya itu ya, itu ada 4 nilai tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, formatif 1, formatif 2, formatif 3, formatif 4 ya. Ya mudah-mudahan bisa nanti seperti itu ya. Oke. Untuk seminar ya, ini juga ada penjabarannya.
Yang pertama, mahasiswa wajib hadir pada saat seminar yang akan diadakan 2 kali dalam 1 semester. Artinya apa? Ya, UTS-nya nanti itu seminar Pancasila, UAS-nya seminar kewarganegaraan. Jadi 1 semester 2 kali, ya. Nah, kapan? Ya namanya tengah semester dan akhir semester kan jelas. Ya, kita 14 sesi, berarti kalau sudah 7 sesi 8 seminar. Ya, sesi 14 selesai seminar, ya. Ya, dan seminar itu nanti juga bobot kehadirannya sangat besar, 5 pertemuan nih, poin B. Ya. Keikutsertaan mahasiswa melalui daring atau langsung. Ya, nah itu tadi ada pertanyaan siapa Mas Haidir, ya. Daring atau langsung. Nah, kita nggak tahu nanti situasi ke depan, ya. Daring atau langsung akan memberikan komponen kehadiran masing-masing 5 pertemuan UTS dan 5 pertemuan UAS. Artinya apa? Rugi. Ya, Anda sangat rugi kalau tidak hadir, tidak ikut. Ya udah pasti nggak lulus. Ya nggak ikut UTS, nggak ikut UAS. Dari mana mereka kasih nilai, ya? Jadi nggak lulus lah mahasiswa yang tidak mengikuti seminar, ya. Kemudian dari seminar itu, ya, dosen memberikan penilaian dari mana? Resum materi. Ya, resum materi yang diseminarkan. Ya. Nah, dari resum materi yang diseminarkan. Kemudian membuat resum seminar dengan ketentuan. Nah, lagi-lagi di sini aspek-aspek apa saja yang harus Anda catat. Ya. Misalnya yang jadi narasumber mahasiswa atas nama ini, gitu ya. Siapa moderatornya? Ya. Siapa tema seminarnya, isi seminarnya. Siapa saja yang bertanya dalam seminar itu. Ya. Kemudian dicatat tuh secara utuh lengkap. Artinya bahwa Anda memang harus mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, saya lihat ada satu kelas itu ada 5 orang ya. Kelas apa tuh? Nah, itu satu kelompok saja kalau cuma 5 orang. Ya. Kalau yang lain, makanya saya minta tolong ketua kelas ya dari masing-masing kelas itu yang membagi nanti, kemudian tolong dijapri ke saya, ya. Masing-masing kelompok dan anggotanya. Ya, karena Anda mau kasih nama kelompok itu apa, A, B, C, D, mau 1, 2, 3, 4, terserah deh, ya. Atau Anda setorkan saja dulu 4 orang, baru nanti saya yang kasih nama, ya, kasih nama A, B, C, D, atau nama dengan angka, ya, atau nama mungkin dengan istilah-istilah yang berhubungan dengan Pancasila dan PKN, ya bisa saja, ya. Misalnya kelompok bela negara, ya, kelompok reformasi misalnya, bisa saja begitu, ya kan? Itu tentatif lah, ya. Intinya satu kelompok maksimal 4 orang, ya, kecuali tadi yang satu kelas 5 orang, ya satu kelompok, ya. Kemudian nanti ketua kelas nih yang sudah buat kelompok, saya tentukan materinya, baru nanti ketua kelas distribusi. Nah, ini tentatif lah, bisa ketua kelas, bisa juga saya sendiri yang turun, ya tidak masalah, ya. Untuk mengatur atau distribusi tema atau materi, ya, itu tugas kelompok. Kemudian ingat, setiap kelompok mendapat 3 materi untuk dibahas. Bayangkan kalau 40 orang dibagi 4 berarti ada 10 kelompok, satu kelompok 3 materi, berarti ada 30 materi. Nah, jadi Anda jabarkan sendiri tuh substansi di Pancasila dan PKN, bagaimana itu dipecah lagi menjadi 30 materi. Ya kan, kalau nggak terbiasa mah repot, kesulitan, ya. Nah, jadi kalau Anda sahabat-sahabat sekalian yang biasa diskusi, banyak baca buku, itu mudah. Ya, jadi satu kelompok itu bukan 1 materi, tapi 3 materi, ya. Nah, setiap materi dibuatkan makalah dengan isi sebanyak 10 lembar atau 10 halaman.
ya. Minimal, ini ya, ingat minimal. Ya, halaman. Nah, biasalah ya, sahabat sekalian bikin makalah sekian halaman, gitu ya. Dan referensi yang dipakai boleh dari sumber buku, internet, jurnal, ya, termasuk juga buku panduan yang diterbitkan oleh Dikti itu terkait dengan Pancasila dan PKN, ya. Jadi Anda bisa download bukunya, ya, bisa juga diambil dari situ, ya. Tapi sedapat mungkin tidak hanya dari satu referensi, ya. Nah, kemudian buat daftar pusakanya, ya, dari referensi tersebut, ya, Anda sekaligus berlatih nih, ya, menyusun tugas akhir, gitu ya. Dalam tugas dalam tugas akhir itu ada daftar pustaka, ya, atau daftar referensi, ya. Kemudian isi dan dari tugas kelompok tidak boleh sama dengan studi kasus, kan ini. Artinya memang betul-betul kita harus aktif, ya, searching, cari, ya. Jadi kalau ada kesamaan yang lebih dari 30%, nah hati-hati. Jadi ada mahasiswa yang mohon maaf males, udah, ini makalah gua aja nih ambil sebagai tugas kelompok, nggak bisa, ya. Tugas individu tetaplah tugas individu, ya. Kalau Anda jadikan tugas individu sebagai tugas kelompok, hati-hati, dianggap tidak mengumpulkan tugas kelompok. Sanksinya untuk satu kelompok. Misalnya kedapatan nih kelompok reformasi misalnya. Loh, ini kok yang diangkat ini tugas kelompoknya si Anu. Gitu. Ya, tugas kelompoknya si Anu. Ya tinggal dia rubah, tinggal diedit beberapa kata, dia anggap itu sebagai tugas kelompok. Oh, hati-hati. Konsekuensinya, ya, dianggap tidak mengumpulkan tugas. Oke ya, jelas ya. Kemudian pengumpulan tugas kelompok akan diambil sebagai nilai dari formatif. Ya, tadi tugas individu, nilai tugas, seminar, nilai UTS dan UAS, tugas kelompok, nilai formatif. 3, ya, berarti formatifnya ada 3. Ya, yang seharusnya 4, ya, idealnya 4 formatif. Oke ya, bisa dipahami ya. Ya, inilah perubahan yang sekarang. Kalau yang lalu nggak jadi kayak gini, ya. Mahasiswa itu hanya dengerin dosen jelasin, ya, sampai bosan gitu ya. Paling ngerjain tugas, kirim by email, selesai gitu ya. Dulu, sekarang tidak. Ada harus, ada ketentuan, ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini untuk penjabaran seminar, tugas individu dan tugas kelompok? Silakan. Kalau ada yang protes, protesnya bukan ke dosennya, protesnya ke direktorat. Karena ini ya langsung dari direktorat, ya, langsung dari pusat, ya. Jadi bukan juga cabang, ingat tuh, ya. Jadi ini bukan cabang, tapi ini langsung dari direktorat, ya. Bukan kampus Jakarta Utara, bukan kampus Bekasi, tapi memang kebijakan yang dari pusat. Oke, baik. Rinciannya sudah selesai, bisa dipahami? Ya, cukup ya. Baik. Nah, ini yang terakhir nih saya jelaskan. Ya, nah ini tadi penjabaran sudah sih sebetulnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi, ya. Rangkuman dari apa yang sudah saya jabarkan tadi, ya. Jadi ini yang sekarang kita jalani nih, ya. Tadi kontrak kuliah saya sudah jabarkan terkait dengan materi, sistem penilaian, ya, metode pembelajaran, itu kontrak kuliah kita itu sebenarnya, ya. Nah, termasuk ya, mohon maaf, misalnya ketika awal sesi perkuliahan videonya harus aktif, ya, nanti terakhir juga harus aktif, ya. Jadi jangan sampai nanti yang hadir cuma foto profilnya doang, ya, padahal orangnya tidur. Ya. Saya kira peraturan tertulisnya itu sudah disosialisasikan oleh setiap kampus, ya, karena kita kuliah online, ya,
Ada ketentuan seperti itu. Kontrak kuliah, ya. Jadi kita kontrak kuliah kita, mata kuliah Pancasila dan PKN dihitung masing-masing 14 sesi, ya. Dan setiap sesi pertemuan kita itu dihitung 2 sesi, gitu ya. Berarti kalau 14 dikali 2 kan 28 gitu nanti. Ya. Nanti di sesi pertengahan ada pelaksanaan UTS dalam bentuk seminar, ya seminar Pancasila dulu. Karena mata kuliah Pancasila dulu kita selesaikan. Selesai mata kuliah Pancasila, kita masuk ke mata kuliah PKN. Ya. Ini ya. Di satu sesi mahasiswa absensi 2 kali. Ya. Teknis perkuliahan dan metode pembelajaran. Nana? Ada yang bertanya tadi? Ya, kontrak Iya kuliah. maaf Pak, izin bertanya. Iya. Untuk kelompok Boleh. seminar dan kelompok ada tugas kelompok gitu ya Pak ya, itu Iya. ditentukan kelompoknya atau kita cari sendiri gitu Pak? Nah, berarti nggak ngikuti tadi penjelasan ya. Jadi yang membagi kelompok, yang menentukan kelompok, ini. Ya, adalah ketua kelas. Nih, bisa dilihat? Ya. Jadi untuk kelompok, tugas kelompok dan tugas seminar ini ya nanti ya kalau bisa nggak berubah sih, ya terserah dari mahasiswa ya, kalau Anda mau merubah rombak lagi beda antara tugas kelompok dengan untuk seminar ya nggak masalah juga, yang penting maksimal 4 orang itu aja ya. Jadi lihat ya, ketua kelas yang membuat ya, ketua kelas kan ya harus kenal lah anggotanya ya, cuma tadi kan ada catatan ada satu kelas yang mahasiswanya hanya 5 orang ya, nah, berarti dia cukup satu kelompok ya. Nah yang lain yang masih bisa dibagi 4 gitu ya, masing-masing 4 orang untuk satu kelompok ya. Kalaupun misalnya ada satu kelompok yang 5 orang yang nggak mau ya nggak apa-apa ya, jadi tidak harus 4 orang ya. Baik, Ini terima kasih Pak. ketua kelas yang proaktif ya, ketua kelas yang proaktif menyusun atau membagi kelompoknya ya. Makanya nanti saya minta laporan dari ketua kelas masing-masing ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, saya melangkah berikut ya. Nah, tadi juga saya sudah memberikan penjelasan ya terkait dengan tugas mandiri, tugas kelompok, seminar gitu ya. Nah, kita akan mulai nanti bahasannya ya untuk tugas mandiri dan tugas kelompok. Nanti saya akan tunjuk secara acak siapa misalnya untuk tugas mandiri ya, siapa yang akan presentasi misalnya, siapa yang akan menjadi narasumber ya, dari mahasiswa ya. Kemudian kalaupun tugas kelompok ya, siapa nanti yang akan dipersilakan untuk ya, memang sih dari kalau 40 mahasiswa ya nggak mungkin semuanya, tapi intinya karena sistemnya random, artinya kan semua mahasiswa harus siap. Tahu random nggak? Tahu random apa itu random? Acak. Ya. Jadi untuk supaya ada faktor fair gitu ya, keadilan gitu ya, karena sekalipun random ya artinya bahwa semuanya harus siap. Intinya begitu aja. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka ya harus siap gitu. Ya, karena boleh jadi nanti suatu saat Anda yang dipilih gitu ya, Anda yang ditunjuk untuk presentasi ya. Ya intinya memang ya dari 40 sekian lebih mahasiswa nggak mungkin ya kita bisa selesaikan dalam waktu 14 sesi pertemuan atau 28 sesi pertemuan ini gitu, nggak mungkin ya. Apalagi kalau ya waktu kita sangat terbatas gitu ya. Nah, jadi random siapa narasumber nanti tugas mandiri, tugas kelompok. Intinya selama sampai pada minggu atau pekan ke-6 ya, sampai pada pekan ke-6 itu materi yang berhubungan dengan substansi Pancasila kita selesaikan dulu. Ya, mulai dari minggu kedua.
Minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, tadi kan Pancasila ada 7 tuh kan? Ya, Pancasila saja ada 7 materi. Nah, nanti mudah-mudahan satu materi ada yang bisa saya akan bagi rata lah ya untuk materi ini antara yang tugas kelompok dengan tugas mandiri. Ya. Mulai selesai misalnya ya pemaparan dari studi kasus atau dari tugas kelompok, ya. Nah, seiring sejalan juga bahwa sebagai sebuah kelompok Anda sudah siap seminar nanti di pekan ke-7. Ya, di sini dicatat itu siang, ya, jam 9 sampai jam 2. Jadi mahasiswa absensi 5 sesi. Ya, jadi siap-siap aja nih, ya. Kita hari Sabtu pekan ke-7 offline, ya. Terserah dan ini bisa offline bisa online ya. Intinya sesinya itu nggak malam. Jadi hari Sabtu itu ya ini fleksibel sih ya karena kalau di antara sahabat sekalian banyak yang kerja ya saya nggak tahu dah ini nggak saklek lah saya kira nggak harus jam 9 sampai jam 14 gitu ya. Tapi bisa saja nanti kita rubah kalaupun misalnya dari sore misalnya dari jam 16 gitu ya sampai jam 20 atau 21 kan bisa saja ya. Untuk mengantisipasi kawan-kawan yang kerja ya, yang lembur ya karena hari Sabtu Jumat ya Sabtu ya kita Jumat gitu ya. Mungkin di antara kawan-kawan yang kerja ya sulit waktunya nanti kita lihat deh ya. Ini tentatif ya, ini plotting dari pusat jam 9 sampai jam 14. Kemudian masuk sesi 8, minggu ke-8 sampai minggu ke-13 itu kita bahas tentang kewarganegaraan. Ya, substansi materinya tadi sudah saya bahas, sudah saya sampaikan, ya. Dan nanti juga akan saya bagi itu dari tugas mandiri, tugas kelompok dan materi untuk yang di seminar. Ya. Seminarnya nanti pada minggu ke-14. Jelas ya? Oke, ini rundown-nya kita ya, rundown-nya kita untuk mata kuliah Pancasila dan PKN. Ya, jadi demikian penjabarannya ya. Nah, nanti dalam 2-3 hari ke depan ya saya sudah bisa sosialisasi untuk tugas kelompok dan tugas individunya ya. Yang jelas setelah selesai ini kita nih perkuliahan hari ini, saya berharap ketua kelas langsung menyusun kelompok, ya, memplotting kelompok 4 orang, ya, langsung dijapri ke saya, ya, kelompok ini kelas ini, kelompok ini kelas ini, kelompok ini kelas ini, gitu, ya, dituliskan juga kelasnya. Syukur-syukur kalau sudah ada ketua kelompoknya sekalian, ya, tolong nih catatan nih buat ketua kelas, ya. Jadi segera nanti setelah selesai kita nih, Anda menyusun kelompok maksimal 4 orang, ya. Tulis namanya yang jelas, yang lengkap, bukan nama panggilan ya, tolong, ya, nama lengkap, ya, nama lengkap. Kemudian siapa ketua kelompoknya, ya. Dari 4 orang itu ada yang ditunjuk 1 sebagai ketua kelompok. Nah, terserah Anda mau gunakan forum apa gitu ya. Bisa di forum Zoom ini juga boleh, nanti saya tinggal mengamati. Atau Anda menggunakan forum yang lain, misalnya di WA, itu Anda bikin WA grup sendiri untuk kelas masing-masing, boleh. Apa? Ya, intinya sedapat mungkin bergerak, mobilitasnya harus tinggi gitu ya. Jadi tidak bawaannya maunya santai tidak ya. Oke ya, buat para ketua kelas nih, kalau memang belum ada silakan ditentukan, bukan saya nentukan ya. Mahasiswa udah semester 5 nggak usah ibaratnya mohon maaf dicocok hidung lagi, tidak ya. Jadi Anda inisiatif. Oke, jelas bisa dipahami sahabat sekalian ya. Selanjutnya saya persilakan nanti ketua kelas ya. Kalau jam kuliah kita kan sampai jam 21.30, artinya Anda masih punya paling tidak 1 jam untuk nyusun kelompok ya. Baru kemudian nanti bikin
japri ke saya. Di japri aja deh ya. Japri bahwa ketua kelas sudah bekerja, mau nyusun kelompok dan siapa ketua kelompoknya. Nah, baru nanti saya akan distribusi materi kelompok dan materi untuk individu. Ya. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada. Kalau tidak ada, saya stop sharing. Mister, Saya mau- maaf tanya. Iya, boleh, silakan. Iya, Mister. Jadi ini 1 jam ini nanti untuk buat kelompok aja dulu. Ya, untuk kelompok aja. Jadi memang hari ini belum ada materi, belum. Kan rundown-nya begitu. Oh ya. Jadi 1 jam ke depan, Anda silakan secara internal kelas, ya, nyusun kelompok, siapa ketua kelompoknya, ya. Baru kemudian segera japri ke saya bahwa kelas ini loh Pak kelompoknya, ketua kelompoknya ini, kelompok ini anggotanya 1, 2, 3, 4, ketua kelompoknya siapa, atau dalam kurung ketua. Ya, Anda udah biasa lah, nggak usah diajarin lagi kalau itu ya. Oke, cukup jelas? Ya, untuk selanjutnya nanti pendistribusian materi, juga saya bisa gunakan nanti media WA group. Ya, misalnya nama ini, materinya ini, materi individunya ini, kelompok ini, materinya ini. Nah, itu nanti biar saya menentukan deh, ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi silakan sebelum kita closing. Pak, kelompok pakai nama kan ya Pak, bukan pakai angka. Ya, boleh, terserah deh. Bisa saja mungkin kelas ini pakai nama ABCD, kelas ini pakai nama 1, 2, 3, kelas ini pakai nama itu tadi Reformasi, Garuda, apa namanya Merah Putih, terserah deh. Ya, apa kelompok NKRI Harga Mati, terserah. Ya. Nah, jadi ini silakan inisiatif sepenuhnya dari kawan-kawan, dari sahabat sekalian. Saya tidak mau intervensi. Kalau itu udah kreasi sendiri. Silakan. Ini ada 37 mahasiswa, 36 berarti ya. 22 yang lain ini nggak muncul, nggak tampil ya. Saya lihat peserta. Aduh, lucu banget guys itu. Oke ya, 30. Tadi ya Mbak Rahmawati ya, untuk absensinya nanti japri ke saya aja siapa yang hadir di anggota kelasnya ya. Karena saya nggak kenal persis ini nama yang ada di sini, soalnya tidak ada kelasnya, tidak tertulis ya. Nah, itu kesulitan. Baik Pak, nanti jam 21.30 ya Pak. Tiga 37 orang. Bentar, saya foto dulu ya untuk bahan laporan. Belum di closing ya, saya foto dulu. Idam, muka semua Idam. Kenapa? Yo Kendi. Oh, Idam siapa tuh Idam? Tunggu ya, sabar ya. Nah, saya foto dulu soalnya. Lucu banget guys. Udah, goodbye deh.